kan publik itu terhadap Sirekap itu kan munculnya ada sudah mencapai sekian persen, atau yang pemilu kemarin itu jumlah pemilih itu kan maksimalnya hanya 300, tapi ternyata terpotret di Sirekapnya 800, gitu kan? Jadi angka-angka itu yang menjadi bias, yang menjadi publik berprasangka yang tidak-tidak. Nah, sekarang punya proteksi dalam hal fitur aritmatikanya. Jadi ketika jumlahnya tidak sesuai, maka dia tidak akan motret itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten, bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program Bincang Pilkada. Nah, hari ini kita akan berbincang seputar persiapan KPU Kabupaten Serang dalam mempersiapkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang 2024. Nah, kali ini sudah hadir bersama saya Ketua KPU Kabupaten Serang, Bapak Muhammad Nasehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Naseh? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Semoga teman-teman di KPU Kabupaten Serang juga semuanya dalam keadaan sehat, Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengingat kita sudah sekitar 24 hari lagi ya menjelang menuju pilkada. Tinggal berapa? 15 hari lagi. 15 hari lagi. Semoga sukses dan Kabar Banten juga pasti ingin segera menyaksikan bagaimana proses pencoblosan. Ya. Oke, Bang, kemarin kita sudah tahu KPU Kabupaten Serang bahkan sudah melakukan simulasi pencoblosan ya. Dan saat ini apa yang memang sebenarnya sedang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang dalam mempersiapkan Pilkada 2024 ini? Baik, Sobat Kabar Banten yang saya hormati dan warga Kabupaten Serang ya dimanapun Anda berada, kami menyampaikan berkaitan dengan tahapan pilkada. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pilkada tinggal menghitung hari ini, ya kurang lebih 2 minggu lagi ini pilkada akan dilaksanakan. Tentu banyak persiapan, banyak hal yang mesti kita lakukan, bagaimana pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Di antaranya yang kita lakukan adalah berkaitan dengan logistik pemungutan dan penghitungan suaranya. Karena apa? Itu saya kira yang menjadi yang krusial, ya, yang penting, materi-materi yang penting berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara. Beberapa logistik sudah ada di kita. Sekarang kita mempersiapkan berkaitan dengan sortir sudah, kemudian juga menghitung sudah, kemudian kita menyeting. Jadi barang itu kan misalkan kotak suara, bilik suara, kemudian juga surat suara, ini sudah kita sortir. Sortir itu untuk mengetahui apakah memang surat suara ini layak atau tidak, atau misal bagus atau tidak, rusak atau tidak, itu sortir. Ya, berdasarkan ketentuan tentunya. Kemudian dihitung apakah sesuai nggak jumlah kebutuhannya. Kan kebutuhan kita itu, DPT kita 1225871. Ya, cadangannya sekitar 2,5% per TPS. Ya, kalau dihitung itu kira-kira 1257591 yang tersebar di 2355 TPS di 29 kecamatan, kemudian 326 desa. Oleh karena kita mempersiapkan itu kan disiapkan nanti surat suara kita siapkan berdasarkan TPS ini nanti kan di-share berdasarkan kecamatan, kemudian di-share juga berdasarkan desa. Itu yang sedang kita persiapkan, gitu. Artinya saat ini sudah surat suara itu sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan, sudah ada di KPU Kabupaten Serang, begitu ya? Kalau surat suara sudah kita terima, sudah kita sortir, sudah kita hitung, tapi memang ada beberapa yang masih kurang. Ya, masih kurang kira-kira 0,6%-an lah ya. Itu yang kira-kira 8.000 sekian. Itu akibat apa? Kan kita nggak tahu orang menerima itu kan misalkan jumlahnya 1 dus 6.000 kan itu ya. Kan nggak menutup kemungkinan ada kurang berapa biji kali sekian
240 dus, misal berapa tuh kekurangannya, diakumulasi. Nah itulah fungsinya sortir dan hitung untuk mengetahui apakah sampel ini dengan faktanya sama nggak. Nah itu yang kita hitung. Ternyata masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangan 7.000 sekian atau 0,6%. Kemudian ada juga yang rusak, ya kan nggak murni semuanya bagus ya, sesuai. Nah ini ada yang rusak, kemudian kita juga rekap ya. Kemudian juga ada yang ternyata kurang kirim berarti, ya yang mestinya misalkan 1257591 ternyata kurang. Maka kita setelah kita lakukan sortir, kemudian kita lakukan hitung, kemudian kita rekap, kemudian kita lakukan tuangkan dalam berita acara sortir dan perhitungannya, kemudian kita sampaikan kepada penyedia untuk dipenuhi, dan insya Allah informasinya ini di Sabtu ke depan mudah-mudahan ini bisa datang dan kita bisa lengkapi gitu. Kekurangan itu mungkin bagian daripada yang peristiwa kemarin yang sempat tertukar Bang, dengan KPU, dengan surat suara yang di Bogor kalau tidak salah waktu itu ya. Ya sebenarnya bukan tertukar, artinya salah kirim. Salah kirim lah ya. Kalau tertukar mungkin sudah kita pakai ternyata salah enggak. Jadi ini ada salah kirim, bukan artinya daerah lain terkirim oleh kita sekitar 1058. Itu yang diterima oleh kita, makanya kita dituangkan dalam berita acara bahwa ada surat suara daerah lain yang terkirim ke sini. Maka kita sampaikan kemudian untuk diganti ya, diganti agar terpenuhi sebagaimana kebutuhan kita. Gitu. Dan pihak penyedia sudah merencanakan kapan akan dikirim kekurangan itu ke tadi pagi kita sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan kepastian pemenuhan itu, dan mudah-mudahan di hari Sabtu depan ini bisa semuanya terpenuhi begitu. Dan diperkirakan mungkin tidak lama dari pengirim itu langsung disortir, dilipat dan dinyatakan lengkap begitu mungkin ya Bang ya. Seperti biasa ya, sebagaimana dalam Yuknis ya, dalam panduan terkait dengan pengelolaan logistik pilkada, itu kita terima, kemudian kita sortir, kita hitung, kemudian kita set. Mana nih kecamatan mana, desa mana, TPS mana yang surat suaranya kurang sesuai dengan jumlah kebutuhan gitu. Selain surat suara, karena kan bicara logistik umum ya Pak ya. Selain surat logistik, apakah bagaimana persiapan sejauh ini? Apakah sudah lengkap juga atau memang masih ada kekurangan juga? Berkaitan dengan logistik ya, ini ada kotak suara, bilik suara, kemudian juga surat suara, kemudian juga ada sampul dan lainnya, plastik, karet dan sebagainya. Ada namanya logistik utamanya, kemudian ada logistik pendukungnya ya. Itu termasuk juga alat coblos, bantalan, kemudian yang berkaitan di sekitarnya. Itu semuanya sudah kita siapkan ya, sudah kita siapkan, tinggal hanya kelengkapan beberapa saja dari sisi jumlahnya ya, jumlah kebutuhan. Kalau jenisnya sih 90% sudah semuanya lengkap. Ya tinggal kaitannya dengan jumlah sesuai kebutuhan atau tidak, ini yang masih ada beberapa ya. Misalkan plano untuk tingkat provinsi ini masih ada kekurangan ya. Kalau yang untuk kabupaten planonya itu sudah selesai gitu. Dan itu dipastikan selesai dan dinyatakan lengkap untuk dilakukan packing itu diperkirakan di pertengahan bulan ini kah atau memang seperti apa targetnya? Ini waktu sudah tinggal 2 minggu lagi, kita mau nggak mau target kita ini kalau misalkan di minggu ini, di Sabtu ini lengkap, nah ini kan terus berjalan nih. Ini kan surat suara sudah disortir, sudah dilipat ya, kemudian sudah dihitung. Nanti kita hitung per TPS, ini kan baru global. Nanti kita pos-posan berdasarkan TPS. Nah ini sudah berjalan. Mulai hari ini, kemudian sampai tanggal 17 ya, rencana kita itu selesai itu. Jadi nyortir berdasarkan TPS ya. Misalkan satu TPS 600 dengan kebutuhannya 2,5% berarti 15. Nah itu kita akan pastikan dalam waktu 12 sampai 17. Nah selain itu juga nanti kalau sudah selesai di pekerja yang melakukan setting ini sesuai dengan kecamatan, desa, kemudian TPS, nanti kita juga dalam rangka melakukan QC ya, quality control, apakah ini sesuai atau belum, kita akan kolaborasi ataupun minta
berbantuan kepada teman-teman PPK atau menugaskan teman-teman PPK untuk melakukan pengecekan. Kan mereka PPK ini nanti sebagai usernya, nanti penggunanya yang untuk di tingkat desa, kemudian diarahkan kepada tingkat TPS atau KPPS. Yang ini akan disampaikan bahwa misalnya logistik sudah dicek, sudah dipastikan ini lengkap. Itu yang rencana akan kita lakukan gitu. Dan harus dipastikan teman-teman PPK tidak salah membawa begitu ya, logistik yang sudah ditentukan. Dan Sobat Kabar Banten mungkin ada yang juga menjadi penyelenggara pemilu PPK, PPS, KPPS, ya. Pak ya. Jadi untuk bersiap untuk menerima logistik yang akan dikirim dari gudang KPU Kabupaten Serang. Ya. Bicara soal pengiriman logistik ini Pak, kita Pilkada 2024 itu sebenarnya dihadapkan dengan cuaca yang mulai ekstrim, hujan dan sebagainya. Nah sejauh ini bagaimana pemetaan agar pengiriman itu bisa berjalan lancar begitu, mengingat catatan Kabar Banten juga ternyata di Kabupaten Serang itu kalau tidak salah ada yang pengiriman logistik ke TPS dilakukan dengan cara dipikul kalau tidak salah. Itu bagaimana tuh? Nah berkaitan dengan logistik ya, berkaitan dengan distribusinya, kita akan melakukan rapat koordinasi ya karena pihak-pihak terkait lah, apakah itu pihak kepolisian, TNI, Polri ya, kemudian juga pemerintah daerah atau stakeholder lainnya yang dirasa penting ya dalam rangka bagaimana distribusi logistik ini nyampe dengan aman ya, dengan selamat, apalagi di musim penghujan ini. Betul. Nah kita juga pasti akan nanya nih, estimasi hujan deras itu kapan, kita akan koordinasi dengan pihak BMKB ataupun pihak yang kira-kira penting, BPD, kira-kira kita penting untuk melakukan sinergi atau kolaborasi dalam hal informasinya. Nah, kemudian berdasarkan pemetaan kita, ya, kita kan sudah identifikasi nih, identifikasi berbagai daerah yang kira-kira dirasa akan mengalami kesulitan. Ya, kita kan bisa merefleksikan kepada pemilu sebelumnya. Ada beberapa daerah yang saya kira menjadi perhatian. Kan Serang ini kan bukan hanya di daratan ya, ada yang di kepulauan yang berdasarkan anjuran dari KPU RI itu, ya kita harus mengantisipasi untuk daerah yang jauh itu didahulukan. Makanya harus dilengkapi lebih dahulu ya. Ini yang harus kita petakan, termasuk juga daerah-daerah yang terisolasi lah ya, atau terisolir yang kira-kira aksesnya jauh, kemudian tidak ada akses yang umum, tidak bisa digunakan alat transportasi baik roda 2 motor 4 yang tadi sampaikan di pikul itu. Nah kita akan pastikan kembali dalam di rakor itu dalam rangka memfinalisasi ya peta kondisi alur distribusi logistik ini, sehingga kita sudah bisa membaca, oh berarti daerah ini bisa tanggal sekian, oh daerah yang ujung tanggal sekian, yang jauh itu kan misalkan Kopo, Pulau Ampel, misalkan Cinangka misalkan, kemudian Tanara, nah itu kan jauh-jauh, kemudian kepulauannya Pulau Tunda, Pulau Panjang. Nah ini yang harus menjadi prioritas didahulukan dari sisi akses. Kemudian daerah-daerah yang terisolir itu misalkan daerah yang kalau Mancak misalkan dari Cikedung ya, kemudian Bojonegaranya ada daerah Nangka Bubur, kemudian Pulau Ampel di Pakuncen, kemudian di Padarincangnya di daerah Kadukempong, kemudian juga ada di Cinangka, kemudian di Ciruas itu jadi juga ada ya yang kira-kira aksesnya perlu hanya jalan kaki misalkan ataupun dipikul tadi. Nah ini kita akan juga mensinkronisasi informasi itu, memastikan kembali dengan jajaran kita baik PPK, PPS maupun KPPS gitu. 2 pulau akan didahulukan karena tidak mungkin warga di 2 pulau itu diminta untuk menyeberang untuk begitu Bang ya. Nah selain itu tantangan yang paling memungkinkan menurut saya dalam tahap Pilkada 2024 ini adalah karena dihadapkan dengan cuaca ekstrim ya, itu kemungkinan juga ada rawan titik rawan banjir. Nah, adakah identifikasi dari KPU Kabupaten Serang untuk tidak menempatkan TPS di tempat-tempat yang rawan bencana begitu, Pak? Saya kira itu masuk dalam kriteria, ya kriteria dalam mendirikan pendirian TPS, yaitu misalkan jangan sampai mendirikan TPS yang rawan banjir, ya kemudian tidak mendirikan yang sulit akses, apalagi daerah pegunungan, perbukitan, karena bagaimana pilkada ini melayani terutama bagi pemilih-pemilih yang kategori dalam tanda petik disable ya, disable
dengan berbagai jenis disabelnya, ya ini harus kita juga perhatikan. Makanya di kegiatan-kegiatan PPK maupun PPS, kita selalu menganjurkan, menyarankan, mengingatkan kembali bahwa pentingnya TPS yang aksesibel, karena itu sebagai prasyarat pendirian daripada TPS ya. Kemudian letak geografis juga harus menjadi perhatian gitu ya. Kemudian juga ini kan juga karena maksimal itu 600, berarti bagaimana strategi penggabungan ini juga tidak mengganggu dalam hal tingkat partisipasi. Misalkan gara-gara TPS-nya dulu, misalkan pada pemilu kan maksimal 300, ya enggak? Sekarang ada 600, kan ada penggabungan tuh. Dulu penggabungan beberapa TPS berarti ada 2 TPS menjadi 1 TPS kan. Nah ini otomatis bagaimana pada posisi tengah, posisi yang kira-kira semuanya tidak keberatan, ya. Kemudian dari sisi akses juga tidak merasa kejauhan. Ini yang penting, saya kira KPPS akan kita sampaikan untuk berkomunikasi dengan masyarakat agar TPS ini benar-benar aksesibel dan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat. Gitu. Kunci dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, kalau kita belajar dari pengalaman pilkada dan pemilu sebelumnya, biasanya ada TPS yang kreatif begitu, membuat hiasan-hiasan yang memancing kedatangan warga ini. Adakah inovasi-inovasi seperti itu di Kabupaten Serang? Di pemilu kemarin sih mereka punya kreativitas masing-masing, ya. Kalau tanda petik dari sisi biaya itu tidak ada, ya. Tapi mereka punya keinginan dan kita juga asal tidak memberatkan, tidak membebani teman-teman KPPS. Jadi dalam rangka misalkan punya inovasi, kreativitas, membuat bagaimana TPS ini juga menarik dan juga menjadi interest publik pemilih datang ke TPS. Nah ini yang harus kita juga dorong ya, tidak monoton ya. Terserahlah itu nanti disampaikan oleh KPPS dengan local wisdomnya ya, dengan kecerdasannya membaca situasi sosial ini, silakan. Paling tidak masyarakat datang itu tidak malas untuk mengantri lah begitu. Nah, itu. Ada semacam pengalihan kejenuhan lah ya. Nggak apa-apa. Bagaimana kan menyambut pilkada ini tidak merasa tertekan, tidak bosan. Betul. Ya. Gitu. Nah, bicara soal TPS tentu tidak lepas dari waktu warga untuk memberikan pilihan ya, menyampaikan pilihannya begitu. Nah, kemarin KPU Kabupaten Serang sudah menyelenggarakan simulasi kalau tidak salah ya Pak. Nah, sebenarnya butuh berapa waktu sih masyarakat ketika memberikan hak pilih di TPS itu? Baik, berkaitan dengan simulasi ini memang anjuran dari KPU RI dan ini sudah dilakukan di berbagai kabupaten ya. Berbagai kabupaten kota di Provinsi Banten, di antara adalah Kabupaten Serang. Kemudian kita juga menganalisa kira-kira mana yang dirasa penting itu dilakukan simulasi daerahnya. Kita kemarin mengambil daerah Kopo karena berdasarkan catatan kita di Parmas tahun 2020 itu Parmasnya kira-kira mencapai 56%. Maka inilah menjadi objek sasaran kita dilakukan sosialisasi. Kemudian pada pelaksanaannya untuk simulasi ini memang kita melakukan identifikasi, sekalian juga melakukan evaluasi terhadap apa yang dilakukan. Misalkan tadi kira-kira pemilih ini dengan jumlah maksimal kemarin itu ada 579 yang disimulasikan. Itu kan KPPS-nya real, TPS-nya juga real, dan lokasinya juga real. Nah ini yang menjadi bahan evaluasi kita. Misalkan dari pemilih berapa menit menggunakan. Kalau kita hitung sih mayoritas ya dalam tanda petik pemilih yang normal ya, ya itu membutuhkan waktu mulai dari setelah absen, kemudian dia diberi surat suara, kemudian melakukan pencoblosan, kemudian memasukkan kotak suara, kemudian mencelupkan jari ke tinta, itu kurang lebih 5-7 menit. 5-7 menit. Nah, tapi kan sekarang biliknya itu kan ada 4, satu TPS itu biliknya 4, ya. Kotak suaranya ada 2 untuk Pilgub dan Pilbub, kemudian biliknya ada 4. Jadi kira-kira kalau misalkan normal ya, itu misalkan normal ini dengan pemilih sekian dibagi jumlah misalkan 7 menit, itu kira-kira 2
2,5 jam kalau memang itu hadirnya semuanya disiplin gitu kan. Tapi kalau ya namanya pemilih kan datangnya semua mau, ada yang ya yang paling penting adalah datangnya tidak melebihi batas waktu penutupan kan gitu. Ini kalau cepat kan butuhkan waktu kira-kira 2 jam lebih lah. Kemudian juga ada beberapa yang menjadi perhatian kita, di antara adalah penguatan kapasitas, pengetahuan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS. Jadi jangan sampai KPPS 1, 2, 3, sampai 7 ini tidak paham tentang tupoksinya. Gitu. Ini yang harus selalu di warming up, harus di refresh pengetahuannya, ya. Kemudian juga harus dilakukan pembinaan, BIMTEK, baik secara formal maupun informal, yang harus kita lakukan. Dalam rangka apa? Memastikan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ini sesuai dengan harapan dan apa yang produk daripada pemungutan dan penghitungan suara ini benar-benar memang bisa dipertanggungjawabkan dan publik merasa percaya. Gitu. Amin. Karena Sobat Kabar Banten juga menanti informasi nih, Pak. Karena kan belajar dari pemilu 2024 dan pemilu sebelumnya kalau tidak salah mencatat ada teman-teman dari PPS kalau tidak salah atau PK yang memang sampai harus meninggal begitu ya, karena akibat kecapean dan sebagainya. Nah ini bagaimana KPU Provinsi Banten dalam memanage dan memastikan teman-teman itu tidak sampai kecapean begitu dalam proses hitung dan pungutin. Ya makanya kemarin itu simulasi itu juga dalam rangka ingin mengetahui setelah pemungutan itu kemudian dilakukan penghitungan, jeda istirahat, kemudian lakukan penghitungan sampai selesai jam berapa. Nah estimasi kita kemarin sampai jam 4:30 selesai, ya sampai kan sekarang pakai Sirekap ya, Bapak mengunggah, ngupload hasil penghitungan ke dalam Sirekap gitu sejak penghitungan awal sampai selesai itu kurang lebih jam 4:30 beres. Tapi itu pun kepotong ini ya cuaca hujan. Nah ini jadi evaluasi kita. Nah ketika hujan jangan sampai KPPS ini bengong, oh ya, padahal ada logistik yang mesti diamankan, ya. Berarti kita harus antisipasi dari sisi proteksinya, berarti plastik kah itu ya. Jadi misal ketika hujan, ayo digeser seperti apa. Ini yang harus butuh kesigapan, ya di tengah musim penghujan ini. Itu yang berkaitan dengan berkaitan dengan pungutannya, ya. Termasuk mungkin karena cuaca ekstrim, jangan-jangan di tengah saat pencoblosan kemudian tiba-tiba hujan turun, masyarakat bubar dan tidak melakukan pemilihan. Itu bagaimana tuh antisipasi itu dilakukan oleh teman-teman PPS harusnya? Ya, nanti kita akan makanya di kegiatan pemungutan penghitungan suara juga kita akan laksanakan rapat juga, ya. Kita akan mintakan kepada seluruh jajaran kita, baik PPK, PPS untuk rapat koordinasi juga dalam rangka menempatkan, jangan sampai menempatkan TPS ini misalnya di tengah lapangan, juga musim hujan kan bahaya juga tuh. Nah, beda dengan musim kemarau kan. Ini yang juga perlu diantisipasi atau dekat pohon besar kan, ini hati-hati juga. Takut ada pohon tumbang. Nah, ini saya kira kita lakukan identifikasi, pemetaan, kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menjamin pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ini aman. Ya. Dalam pungut hitung, kalau tidak salah tetap masih menggunakan Sirekap ya? Masih Sirekap. Ya. Nah bagaimana itu proses, apakah ada perbedaan penggunaan Sirekap dengan pemilu 2024 kemarin? Pungut hitung itu kan ya sama aja, pungut hitung baik pilkada maupun pemilihan, pemilu itu sama aja. Sama saja ya? Sama aja ya, untuk pemungutannya tetap lakukan surat suara, kemudian pencoblosan, kemudian ya, harus dihitung. Dan dihitung ini harus pakai suara kan. Ya kalau dihitung kan suaranya nggak jelas harus diulang tuh. Makanya kenapa ya surat suara itu padan kertas kan disebut surat suara. Saya sering guyon karena memang setelah dipungut ya nggak harus dihitung dan disuarakan hitungnya, ya kan? Gitu kan nomor ini A B C gitu kan, kan harus dihitung. Bahkan di panduan itu jika penyebut ini atau ketua KPPS ini
menghitung ini dengan suara yang tidak jelas, harus diulangi. Ya, atau pengurus suaranya tidak jelas, harus diulangi. Jadi benar, jadi suratnya harus bersuara, maka disebut surat suara. Itu guyonan saya ya. Saya sering menganalisa, kenapa disebut surat suara? Karena surat kertas kan. Gitu. Oke, perihal soal penggunaan Sirekap ini penting sekali nih teman-teman Kabarya Banten untuk disimak. Karena kan kalau yang kita dengar dari asumsi publik kemarin ya, Pak ya, kan kemudian Sirekap ini menjadi apa ya? Saya sebut gaduh lah begitu ya, karena asumsinya liar gitu. Nah ini agar Sobat Kabar Banten, apakah memang Sirekap itu menjadi salah satu patokan publik untuk memastikan kemenangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang? Menuangkan hasil penghitungan suara itu kan dituangkan dalam model ceplam. Jadi ceplam itulah yang nanti dituliskan hasil hitungnya. Setelah hasil hitung itu ditulis, kemudian dipoto. Nah, dipoto melalui aplikasi Sirekap itu diunggah. Dan yang sering menjadi kekhawatiran publik ataupun juga tingkat trust apakah ini Sirekap ini juga dipercaya atau tidak, saya sampaikan sekali lagi, Sirekap ini lebih kepada alat bantu ya, dalam rangka memotret, membackup, mendokumentasikan hasil hitung yang sudah dilakukan di tingkat TPS. Jadi karena apa? Karena tetap jika ada perdebatan antara hasil Sirekap dan hasil yang ditulis secara manual, tetap itu yang akan dipakai. Nah memang sekarang punya proteksi, punya antisipasi terhadap kekhawatiran publik. Kan publik itu terhadap Sirekap itu kan munculnya ada sudah mencapai sekian persen. Atau yang pemilu kemarin itu jumlah pemilih itu kan maksimalnya hanya 300. Tapi ternyata terpotret di Sirekapnya 800. Gitu kan? Jadi angka-angka itu yang menjadi bias, yang menjadi publik berprasangka yang tidak-tidak. Nah, sekarang punya proteksi dalam hal fitur aritmatikanya. Jadi ketika jumlahnya tidak sesuai, maka dia tidak akan motret itu, ya tidak menghasilkan itu. Ini yang salah satu hal yang baru. Kemudian juga tidak munculkan dalam hal tabulasinya. Tabulasi itu persentase sudah mencapai berapa persen, ini tidak dimunculkan. Yang dimunculkan adalah murni kepada dokumen apa yang ditulis secara manual, kemudian dipoto, kemudian diunggah di Sirekap. Begitu. Artinya publik atau Sobat Kabar Banten yang ingin memastikan siapa yang menang cukup menunggu hasil keputusan KPU Kabupaten Serang begitu ya. Artinya cek hasilnya itu ada. Bahkan cek hasil itu setelah pemungutan itu baik saksi, kemudian pengawas, kemudian juga pemantau, bahkan masyarakat secara umum bisa mendokumentasikan baik secara foto maupun juga video. Jadi diperbolehkan. Dalam rangka apa? Transparansi. Kita kan sering menjadi khawatir kan, wow ini Sirekap ini akan rawan manipulasi, ya enggak? Katrol angka dan sebagainya. Tetap ini ada, saya kira semua pihak ya harus terlibat sebenarnya terhadap hasil hitung itu. Artinya boleh dipoto, boleh didokumentasikan. Ya itu sebagai juga kepedulian kita terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Gitu. Ke wilayah Kabupaten Serang. Ya. Oke, semoga Pilkada 2024 di Kabupaten Serang berjalan sukses. Amin. Oh iya, target pemilih di Kabupaten Serang? Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita punya catatan ya tingkat partisipasinya. Tahun 2015 memang kita hanya mencapai 50% lebih. Ya. Kemudian tahun 2020 kita mengalami peningkatan. Tahun 2024 pemilu kemarin, alhamdulillah mencapai 85%. Lalu bagaimana dengan pilkadanya? Apakah linear, sejalan, searah dengan tingkat parmas di pemilu? Ya itu besar harapan kita. Tapi kita kan juga ada minimal lah ya. Minimal mudah-mudahan sih mencapai 70%. Amin, ya Rabbal Alamin. Dan Sobat Kabar Banten jangan lupa berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang. Mungkin ada ajakan khusus Pak buat masyarakat di Kabupaten Serang? Ya, baik kepada seluruh warga Kabupaten Serang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, jangan lupa untuk datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 27 November tahun 2024
jam atau pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00. Jadi partisipasi suara masyarakat Kabupaten Serang sangat menentukan untuk kepentingan daerah Kabupaten Serang 5 tahun ke depan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah mau hadir di podcast Kabar Banten. Dan ingat Kabar Banten tadi apa yang pesan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Serang. Sukses terus untuk Kabupaten Serang dan lancar untuk Pilkada Kabupaten Serang. Amin. Saksikan terus podcast Kabar Banten. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.